Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Hey, apa kabar? Hari ini Wanda Gastia ya. Kembali lagi di edisi hari Kamis. Sekarang tanggalnya 8 Februari 2024 di Health Talk Show bersama dengan FKKMK UGM Yogyakarta. Ini kalau berbicara soal mendekati pemilu ya, pemilu 2024 ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini Star Lovers mengungkapkan beberapa langkah yang perlu diperhatikan agar petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ini tetap sehat selama menjalani tugas. Ya seperti yang diketahui pada pemilu 2019 yang lalu sebanyak 894 anggota KPPS meninggal dunia. Ya selain itu juga ada 5.175 anggota KPPS lainnya juga mengalami sakit dan hal ini perlu menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak terjadi pada pemilu tahun ini atau 2024 ya. Ini Direktur Kesehatan Usia Produktif dan juga Lanjut Usia Kementerian Kesehatan Dr. Nida Rohmawati menuturkan bahwa terdapat beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada anggota KPPS. Salah satu yang paling utama adalah komorbid atau penyakit yang sebelumnya memang sudah dimiliki oleh para anggota KPPS. Apakah pemilu 2024 sudah kesehatan atau sudahkah kesehatan petugas KPPS diperhatikan? Kita akan bahas bersama di Health Talk Show bersama dengan FKKMK UGM karena sudah hadir di kesempatan malam hari ini tamu istimewa Iwan yang akan berbagi cerita terkait dengan tema kita ya. Pemilu 2024, sudahkah kesehatan petugas KPPS diperhatikan? Ada Dr. Dato Respatika PhD Spesialis Mata. Beliau adalah Asisten Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan juga Pengabdian Masyarakat FKKMK UGM. Selamat malam, Dr. Dato. Selamat malam Mas Iwan. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Apalagi mau mendekati pemilu ya, betul harus selalu sekali. sehat ya. Oke, ini kalau berbicara soal pemilu 2019 kan kita tahu sendiri bahwa dulu pernah kejadian ada sekitar 894 anggota KPPS itu meninggal dunia kayak gitu. Dan harapannya di tahun ini atau pemilu 2024 kan tidak terjadi lagi. Makanya sudah disiapkan berbagai cara gitu kan dari KPU untuk agar meminimalisir yang namanya kejadian serupa kayak gitu. Nah, kalau menurut Dr. Dato sendiri terkait dengan 2024 ya, pemilu 2024 nih, seperti apa sih rangkaian kegiatan yang akan dilalui oleh para petugas KPPS ini, Dokter? Oke. Nah, terkait dengan apa yang kita bisa pelajari dari tahun 2019, sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU baik di Indonesia maupun dalam hal ini khususnya di DIY beserta dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kabupaten Kota sudah sangat improve ya kalau menurut saya, karena sekarang syarat untuk menjadi KPPS itu selain melakukan surat pemeriksaan dokter, beliau juga harus memeriksa gula darah sewaktu dan juga kolesterol, karena memang dari penelitian dulu dari FKKMK di tahun 2019 kejadian itu sebagian besar karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, penyakit jantung dan pembuluh darah ini salah satu risikonya karena gula darah tinggi dan juga kolesterolnya tinggi. Walaupun memang bukan hanya itu ya, kita kalau nanti bicara detail banyak sekali, tapi secara garis besar bisa mulai dari sana. Kira-kira seperti itu Mas Iwan. Oke, berarti ya, memang ada penyakit penyerta dulu ya sebelum mereka menjalankan tugas pemilu 2019 ya. Betul sekali. Jadi awalnya dulu emang tidak ada screening awal ya untuk pemilu 2019 atau bagaimana? Nah, screening awal dulu sudah dilakukan, hanya saja kurang, menurut saya ya pribadi kalau kita bisa menilik, kurang detail ke arah mana yang kemudian nanti akan sangat berefek terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Karena toh juga sebelumnya perlu kita ketahui di sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya belum ada laporan seperti ini. Kalau seperti di tahun 2019 ya, kita perlu tahu juga perkembangan Indonesia tambah maju, tambah banyak sekali investasi entah asing atau apa yang masuk ke Indonesia, itu secara tidak langsung mengubah pola hidup kita, makanan, kemudian kalau kita bilang ya sedentary lifestyle. Contoh sekarang gini, dulu itu kalau saya mau ganti channel TV, saya harus maju, ngeklik yang ada di televisi, terus kemudian mundur lagi. Sekarang kan nggak Mas, remote gitu ya. Jadi itu juga membuat kita jarang bergerak dan seterusnya. Dan itulah yang ditambah dengan pekerjaannya sebenarnya kan sama ya, mirip-mirip aja dengan tahun-tahun sebelumnya dari KPPS ini. Nah, tapi
ditambah dengan sedentary lifestyle yang kurang baik, juga tadi dari pola makan yang kurang baik juga muncullah kayak gitu. Jadi kayak ketumpuk semuanya ya. Baik. Jadi artinya bahwa memang sebelum terjun sebagai anggota KPPS harus sehat dulu ya. Awalnya harusnya situ ya. Harus. Baik, itu sedikit terkait dengan awalnya ya. Ternyata 2019 itu sudah dilakukan screening, cuma emang tidak terlalu mendetail seperti itu ya dokter ya. Boleh nih untuk kalian yang bergabung bersama dengan kami, WhatsApp di 0818621013. Streaming jangan lupa juga ya, www.jogjastreamers.com, starjogja.com maupun harianjogja.com. Tadi udah sempat dijelaskan juga terkait dengan untuk yang tahun ini harapannya kan berbeda dengan tahun 2019 begitu ya dokter ya. Nah, tugas dan juga peran dari anggota KPPS, tanggung jawab, lebih ke tanggung jawab ya, itu pada dasarnya di apanya nih dok untuk yang tahun ini? Nah, kurang lebih mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin jawaban saya tidak akan terlalu detail di bagian ini karena juga saya mengikuti, bukan terjun langsung di dalam tugas ini. Nah, kurang lebih sama, yaitu satu yang pasti ya, mengikuti bimbingan dulu mengenai apa saja tugas, dan itu sudah dilakukan kalau tidak salah tanggal 26 sampai 29 Januari kemarin. Lalu kemudian nanti kurang lebihnya pada tanggal 13 itu menerima surat suara, mengamankan posisi, termasuk membangun lokasi-lokasi tertentu apabila memang lokasinya itu tidak bisa di sebuah rumah, misalnya kadang-kadang ada yang di gang dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu tanggal 14-nya jelas pada saat pencoblosan, dan sebetulnya yang menurut saya paling berat, dan kemudian nanti di sini juga karena kita pemilunya legislatif sama presiden jadi satu pada tahun ini, yaitu adalah penghitungan surat suara. Karena gitu satu ngitung ya, ini apa gitu. Nah, itu juga diawasi penghitungan surat suara itu oleh wakil-wakil dari partai-partai yang mengikuti ya. Nah, kemudian di sana kan masih itu enggak salah dan lain sebagainya. Nah, itu juga pressure-nya cukup tinggi. Nah, nanti bisa ditelaah juga, nanti akan saya ceritakan di belakang juga. Biasanya yang pressure-nya paling tinggi itu di tempat yang pemilihnya paling banyak gitu. Jadi misalnya Sleman. Nah, itu beberapa kelurahan dan kecamatan itu mereka sangat satu kecamatan banyak sekali yang harus dilayani para warganya, sehingga di sana juga kemungkinan terjadinya tinggi. Waktu di tahun 2019 itu paling banyak di Sleman karena memang Sleman paling banyak pemilihnya. Oke, gitu. pressure lebih banyak di sana juga. Betul ya. Sekali. Oke, baik, gitu. Baik. Ini penting berarti ya bahas terkait dengan kesehatan nih, terutama petugas KPPS, dan juga terkait dengan apa sih yang harus dipersiapkan oleh petugas KPPS terkait dengan saya besok harus siap nih dalam pemilu 2024. Oke, ya kalau terkait dengan kesehatannya, yang pertama adalah kebugaran ya. Jadi perlu diketahui tugas dari KPPS ini atau pekerjaan dari KPPS ini, saya rasa tidak semua orang itu biasa melakukannya. Kenapa? Karena mulai dari pagi sampai malam, kurang lebih kalau kita belajar dari tahun 2019, yang paling lama itu sekitar 20 jam dalam sehari gitu, karena menghitung, mulai dari mempersiapkan, menghitung, kemudian seterusnya itu 20 Itu jam. untuk yang pemilihnya banyak ya? Iya betul. Okay. Nah, di 20 jam ini kalau kita nggak kebiasa kerja selama 20 jam, pasti nanti akan kolaps. Kapan? Kita nggak tahu. Kalau kita lihat dari tahun 2019, yang paling sering itu ternyata 1 minggu setelahnya. 1 minggu after pemilihan? Betul sekali. Jadi 1 minggu setelah hari H atau H+7 ya, bukan di hari H. Hari H-nya malah nggak ada kejadian apapun. Paling pun kalau ada ya mungkin capek, pusing, terus kemudian kesemutan gitu, ada beberapa catatan di kita. Cuman yang tiba-tiba penyakitnya memberat dan kemudian ada kematian, itu malah bukan di hari H-nya gitu. Jadi yang pertama adalah kebugaran. Paling gampang adalah olahraga, minimal 30 menit sehari yang tanpa nilai skor. Nah, contoh sepeda boleh, jalan kaki boleh, renang boleh, kayak gitu. Jadi jangan volley, badminton, atau mungkin tenis. Nah gitu bisa, bukan yang itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ternyata ya, we are what we eat ya. Kita itu apa yang kita makan sehari-hari. Jadi memang
mau tidak mau kita harus sadar bahwa oke, harus lebih sehat gitu. Kurangi karbohidrat atau yang simple. Contoh nasi itu masuk itu langsung dengan enzim langsung menjadi gula, terus kemudian langsung diserap gitu. Yang lebih kompleks misalnya contoh ubi itu agak lebih kompleks sedikit ya, walaupun bisa yang lain. Terus kemudian juga minum manis. Minum manis ini agak susah ya tapi paling enggak kalau bisa mungkin ya at least selama mendekati pemilu dihindari. Nah, minuman manis seperti apa dihindari? Ini saya tidak bermaksud kampanye ataupun apapun ya. Hindari minuman yang kemasan, yang berasa. Jadi kalau kemasan tidak berasa silahkan gitu. Contoh teh, kebetulan ada yang jual teh tawar itu silahkan. Tapi begitu teh ada rasanya manis, less sugar sekalipun, itu tetap ada. Nah itu kalau bisa dikurangi. Dan harapannya nanti juga kemudian di hari H mungkin juga bisa konsumsi teman-teman di KPPS juga diperhatikan. Artinya masalahnya kita di Jogja ya. Jogja ini terkenal dengan jajanan pasar. Nanti bisa dikoreksi setelah saya identifikasi dari semua jajanan pasar itu yang sangat sedikit atau bisa dibilang tidak mengandung karbohidrat itu cuman tahu. Sisanya itu ada karbonya semua. Arem-arem, lemet, lemper, semar mendem, terus kemudian segala jenis ketan dan lain sebagainya. Itu semua ada karbohidratnya. Jadi kalaupun ada mau pakai jajanan pasar ya satu tahu, edamame mungkin, kacang rebus, singkong rebus, pisang rebus. Nah itu salah satu yang bisa dipikirkan sebagai alternatif ya. Nah yang terakhir kemudian adalah istirahat. Ya menurut penelitian, walaupun ini di US ya, dan disitasi oleh salah satu badan di US sana, CDC ya, usia 16 sampai 80 tahun itu minimal tidur itu 7 jam atau lebih sehari. Begitu. Nah, tapi kan kalau KPPS tugasnya sampai tadi ya, mungkin ada yang 20 jam. Oke, tidak apa-apa di saat itu, tapi di hari berikutnya harus bisa dipastikan bahwa memang tidurnya oke gitu. Nah, sebenarnya satu lagi, tapi ini saya benar-benar himbauan ya sifatnya Mas Iwan. Jadi saya tidak ingin nanti dianggap sebagai harus itu merokok. Nah, kita hanya mengambil data dari tahun 2019 dan di sana cukup banyak ya, 90% dari yang meninggal itu ternyata memang perokok gitu ya. Bukan berarti merokok membunuh, tidak, tapi merokok ditambah makanannya seperti itu, ditambah cara tidurnya seperti itu, ditambah stresornya yang seperti itu. Nah, jadilah trigger untuk penyakit jantung pembuluh darah yang berujung pada kematian. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi memang sebenarnya banyak ya sebenarnya untuk pencegahannya seperti itu ya. Nah, kalau berbicara terkait dengan pengalaman 2019 nih, Dokter. Nah, bagaimana dari teman-teman nih FKKMK UGM untuk kayak semacam mengedukasi kepada masyarakat agar pengalaman 2019 itu sebagai pelajaran di tahun 2024 tidak terulang nih, untuk meningkatkan kesehatan dan juga meningkatkan keselamatan para petugas KPPS. Oke, kalau untuk malam ini tentu saja tadi yang sudah saya sebut ya, yang pasti istirahatnya cukup, makannya diperhatikan, yang berhubungan dengan manis sebisa mungkin dikurangi gitu. Nah, tapi ada yang cukup menarik dan ini perlu kita apresiasi menurut saya. Dari KPU dan Bawaslu DIY itu sudah mendatangi kami di FKKMK dan mengajak seluruh fakultas kedokteran yang ada di Yogyakarta untuk kemudian bersinergi mengamankan kondisi kesehatan teman-teman KPPS. Cuman kami kemarin bilang, bisa saja, tapi kami harus ada input siapa yang kira-kira harus dibantu. Nah gitu. Nah, caranya untuk mengetahui itu adalah dengan sebuah instrumen, sebuah form yang harus diisi oleh para teman-teman KPPS untuk kita bisa akhirnya mengetahui ini apakah resikonya tinggi atau rendah atau borderline atau di garis batas ya gitu. Nah, dari situ nanti kita akan
secara aktif menghubungi teman-teman KPPS yang memang dalam batas-batas itu, dan juga nanti ada screening yang kegawat darurat. Jadi namanya screening faktor risiko ya. Nah, terus kemudian ada kedua screening kegawat daruratan. Nah, screening kegawat daruratan ini apakah ada nyeri dada, apakah dada berdebar-debar, atau ada sesak nafas. Nah, itu semua toolsnya sudah kita buat dan sudah kita diseminasikan ke teman-teman di KPU dan Bawaslu untuk kemudian bisa disebarkan ke timnya masing-masing. Sekali lagi ini himbauan untuk bisa mengisi, karena memang tidak bisa diwajibkan, karena dari pemerintah pusat pun tidak ada kewajiban untuk ini, tapi kita di DIY coba deh kita bikin alat atau instrumen deteksi ini gitu untuk bisa mengetahui. Tapi ini Mas Iwan juga yang perlu kita pahami, ini namanya screening. Screening ini sangat sensitif tapi tidak spesifik biasanya. Artinya gini, kadang-kadang orang yang sakit banget sama sakit sedikit itu dua-duanya kejaring, tapi nggak apa-apa. Karena nanti dari screening ini kita akan minta yang bersangkutan untuk periksa ke dokter di vaskes pertama, dan kemudian nanti disitulah baru diagnosis yang betul-betulnya dilakukan. Karena nanti nggak bisa kita kalau diagnosis cuma berdasarkan form, itu nggak bisa, formulir gitu nggak bisa, harus periksa betulan. Nah gitu. Tapi harapannya gitu, menjaring semua yang sakit ringan maupun sakit berat, kena semua, periksa ke dokter, terus oh yang ringan Bapak cuman butuh istirahat, silahkan pulang. Yang berat kita tangani langsung di rumah sakit gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya bahwa mungkin himbauannya sebelum terlaksana pemilu 2024 di tanggal 14 Februari besok, semuanya petugas KPPU sudah mengisi ya, dan bisa dari teman-teman FKKMK sudah bisa menjaring nih apakah ini bisa lanjut atau enggak, kayak gitu atau bagaimana? Bukan, kalau lanjutnya pasti lanjut. Kita tidak mungkin membuat apa yang teman-teman petugas KPPS dan juga dari Bawaslu itu ini nggak boleh lanjut kerjanya, nggak sama sekali nggak ada seperti itu. Tapi gini, misalnya saya mau berangkat kerja, harus berangkat kerja tapi hujan, kan kita pakai mantel Mas, bukan nggak berangkat kan. Yes. Terus nah kira-kira seperti itu. Jadi ini nanti pasiennya teman-teman KPPS mengisi formulir, loh kok ada risiko, nanti kita akan reach out teman-teman KPPS yang memang berisiko. Kita berikan edukasi, kita berikan link untuk misalnya kalau ada apa-apa bisa segera dilakukan mengisi, dan kita bisa segera menyarankan apa yang terbaik pada beliau selama melakukan tugasnya sebagai KPPS. Jadi bukan untuk Anda dipecat, enggak, sama sekali tidak ada. Ya, berarti awalnya emang kalau misalnya sudah terindikasi bisa istilahnya dikasih tameng gitu ya, bisa dikasih tameng, atau kalau memang perlu rujukan ke rumah sakit ya ke rumah sakit. Pokoknya selama kesehatan harus terjaga kayak gitu ya dokter ya. Baiklah. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari petugas KPPS terkait dengan pekerjaannya besok itu apa aja, Dok? Maksudnya yang memberatkan atau memberatkan. Yang pasti ini karena asas kerahasiaan dan lain sebagainya, petugas KPPS itu tidak boleh shift Mas kerjanya. Kita aja nakes yang cukup berat kerjanya itu shift 8 jam biasanya. Jadi 8 jam terus kita pulang, ganti nanti teman kita dan seterusnya. Kalau teman-teman di KPPS ini enggak. Jadi memang sebelum dan sesudah hari di mana tidak bisa shift tadi kerjanya, harusnya istirahatnya cukup. Ya, karena ya sama aja kayak misalnya kita naik motor 20 digeber 24 jam terus menerus, itu yang pertama mungkin nanti bensinnya habis. Kalaupun bensinnya diisi lagi nanti olinya panas, terus kemudian mungkin olinya menguap dan seterusnya, atau mungkin ada yang bocor sehingga besi ketemu besi rusak, harus turun mesin dan seterusnya. Jadi nggak ada ceritanya orang hebat tanpa istirahat. Jadi pasti istirahat ya, kalau nggak bisa di hari H karena tugas, hari berikutnya at least langsung diusahakan istirahatnya cukup. Nah, itu menurut saya itu yang paling penting ya, di luar makanan tadi kalau bisa. Karena ini yang agak susah ya, 20 jam bayangkan Mas, 20 jam itu pasti kita akan ada ngantuknya. Kalau ngantuk biasanya ngapain? Ngopi. Selain ngopi, ngerokok. Habis itu ngopi ngerokok, mungkin nanti tambahan minum, ganti selain kopi minumnya teh manis panas gitu ya, ada manisnya juga.
Udah gitu nanti kita makan berat itu biasanya juga jarang, tapi lebih sering ngemil itu jumlahnya sedikit tapi berulang kali, jadinya akhirnya banyak juga. Dimana camilannya misalnya jajanan pasar tadi yang akan juga meningkatkan risiko. Nah jadi memang itulah yang membuat semuanya berujung pada 1 minggu setelah hari H ada kematian gitu. Jadi itu semua kalau direduksi sedikit-sedikit, minumnya air putih itu, ngantuk ya, terus kemudian cuci muka, terus kemudian kembali, instead of harus minum kopi. Kalaupun harus minum kopi, jangan pakai gula misalnya gitu. Kopi hitam pahit gitu. Iya betul. Rokoknya stop dulu. Ya lumayan ya, mungkin saya bisa bayangkan kalau sehari biasanya 1 bungkus, kalau kerjaannya kayak gini mungkin bisa 2 atau 3 Mas. Iya, nah, benar. Iya benar. Itu jadi yang perlu dipertimbangkan. Bukan ya merokok sampai sekarang masih hak asasi semua orang. Kalau saya sebagai dokter pasti tidak akan menyarankan, tapi kalau mau dilakukan monggo, at least jangan pada saat jadi KPPS. Maksudnya pas kerja berat-beratnya itu. Karena bukannya apa-apa, tapi karena lingkungannya itu sudah toksik untuk beliaunya, jadi jangan nambahin lagi gitu. Kira-kira gitu. Ini berbicara soal bulan Februari musim hujan juga nih. Tentang kesehatan bagaimana nih? Ya, sekali lagi manusia itu tubuhnya adaptif ya. Kayak misalnya saya mau jadi atlet binaraga, bisa saja harus latihan gitu. Nah, jadi hal yang sifatnya terlalu cepat, adaptasi yang terlalu cepat itu juga yang membuat biasanya kita sakit. Contoh misalnya dari siang terik panas, tiba-tiba malam hujan, suhunya drop. Walaupun dropnya itu kalau di kita itu nggak akan di bawah 15 derajat. Kecuali kalau ini nanti di kaki-kaki gunung gitu bisa aja segitu. Tapi kalau di kota gitu, apalagi di Bantul itu sangat kecil kemungkinan di bawah 15 derajat. Nah, caranya membuat penurunan suhu tersebut semakin halus. Nah, contoh, kalau memang tadinya siang panas, malam hujan, ada dingin, udah nggak usah kuat-kuatan. Aku kuat kok nggak pakai jaket, pakai aja jaket, gitu. Jadi nanti turunnya pelan-pelan ya, tidak terus ngaget gitu. Kira-kira itu mungkin yang bisa kita lakukan kalau menurut saya ya. Nah, dari sekian banyak petugas KPPS yang ada di Yogyakarta, kita berbicara soal Yogyakarta dulu nih. Tadi kan sempat dokter bilang bahwa Sleman tuh paling banyak daerah pemilihnya seperti itu. Ada edukasi khusus nggak ke daerah Sleman gitu? Atau emang sudah dari FKKMK UGM menyebar ke seluruh daerah istimewa Yogyakarta untuk memberikan edukasi? Ini yang perlu saya kembali ingatkan ya kepada teman-teman juga, bahwa FKKMK UGM ini tidak sendirian di sini. Kita bekerja sama dengan FK lain yang ada di Yogyakarta, yaitu UII, kemudian UKDW, kemudian UMY, UAD, dan kita sendiri UGM ya. UGM akan berfokus pada Sleman, UII nanti di Gunung Kidul, UAD itu nanti akan di Kulon Progo, sedangkan UMY di Bantul gitu. UKDW nanti di Kota Jogja. Nah, jadi nanti bantuan edukasi itu adalah begitu pembagiannya. Nah, cuman ini tadi sampai hari ini kalau kita melihat, jadi alat yang kita siapkan tadi itu sebenarnya form yang sifatnya online, dan kemudian kita panitia bisa melihat. Sayangnya sampai detik kita siaran ini belum ada yang mengisi. Masih nol. Jadi kita dari fakultas belum bisa bergerak kepada siapa kita harus mengedukasi. Itu karena kalau kita mau langsung edukasi ke semua anggota KPPS, mereka itu sudah tugasnya cukup banyak gitu. Jadi kalau kita terus siapkan, ada sesi 1 jam Zoom untuk edukasi, itu akan sangat membuat mereka semakin tugasnya tambah gitu. Nah, jadi sebenarnya kita pengen ngasih itu ke yang betul-betul membutuhkan. Tahunya gimana? Dengan mengisi tadi. Gitu. Jadi artinya bahwa sampai dengan detik ini ya, 8 Februari 2024 masih nol ya, belum ada confirm. Sementara masih nol formulir yang diisi ya. Iya. Padahal ini kayak kalau misalnya kita berbicara soal kesehatan, sudah dikasih fasilitas untuk screening kayak gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan agar fight di tanggal 14 besok ya. Cuma Kak,
belum bisa ke semuanya, masuk kayak gitu. Ya, karena satu dan lain hal saya rasa ya, memang paling tidak begini, yang perlu dipahami juga, memang kemarin ajakan dari tim KPU dan Bawaslu ini sudah tepat, cuman agak sedikit mepet aja. Jadi kita persiapannya juga agak kurang ideal, disesuaikan dengan timeline yang ada di KPU dan Bawaslu, di mana di tanggal 26 sampai 29 mereka ada BIMTEK. Kita kemarin siapnya itu di tanggal 27 si formulir ini baru, karena kan tadinya kita mau pakai JForm ya, biasa gitu, tapi JForm ini agak sulit, terutama nanti untuk yang autorespon. Kita tadi yang screening gawat darurat itu ada autoresponnya, Mas. Jadi saya jawab pertanyaan, saya ada dada berdebar-debar enggak, nyeri dada enggak, sesak nafas enggak, nanti langsung ada muncul kalau normal ya silahkan melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal. Tapi kalau ada risiko, maka sarannya adalah silahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri Anda. Nah, dari situ diharapkan yang betul-betul sakit dan akan, dalam tanda kutip kita tidak minta ke arah kematian, bisa segera ditangani sehingga tidak terjadi proses kematian itu. Oke, gitu. Baik. Kira-kira harapannya sih kayak gitu ya. Kita memberikan memberikan fasilitas kepada petugas, ada feedbacknya juga, terus bisa di follow up ulang kayak gitu. Cuma ya itu tadi mungkin ada satu hal yang memang belum bisa mengisi dokter ya. Semoga kedepannya ada gitu. Ada, ini nanti akan kita teruskan sampai pemilu kada juga. Oke, baik, berarti artinya bahwa sampai dengan tahun 2024 habis ya. Ya habis, bahkan nanti ke depan kalau ternyata akan diadopsi oleh pemerintah pusat, bisa aja akan ada terus, karena gerak cepat baik dari orang yang terkena penyakit dan juga kita di fasilitas kesehatan itu harus sinkron. Kitanya siap menerima, tapi nggak ada yang datang karena memang nggak tahu. Ya jadinya kejadiannya muncul juga gitu. Baiklah dokter, kita akan jeda dulu untuk commercial break ya. Untuk Anda nih Stallovers yang ingin bergabung dengan kami terkait dengan tema kita, cukup menarik ya. Tanggal 14 Februari besok itu akan diadakan pemilu 2024. Nah, sudahkah kesehatan petugas KPPS diperhatikan? Langsung gabung bersama dengan kami di 0818621013, streaming jangan lupa juga di www.jogjasimos.com, starjogja.com maupun di harianjogja.com. Ya, masih bareng sama Iwan Agastia di sini ya di Health Talk Show bersama dengan FKKMK UGM, dan masih juga kita membahas tema ada pemilu 2024, sudahkah kesehatan petugas KPPS diperhatikan? Masih bersama dengan kita ada Dr. Datu Respatika, PhD spesialis mata. Beliau adalah asisten wakil dekan bidang kerjasama, alumni dan juga pengabdian masyarakat FKKMK UGM. Yang sudah bergabung di WhatsApp 0818621013. Terima kasih. Streaming juga masih kita buka ya, starjogja.com, harianjogja.com maupun di jogjasimos.com. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah Iwan siapkan, kita sampai masuk lewat WhatsApp dulu ya dokter ya. Dari Disa di Jakal, selamat malam Disa, hai. Adikku adalah petugas KPPS, lumayan khawatir sama jam kerja pas hari H. Apa yang harus disiapkan ya dok ya secara fisik buat petugas KPPS yang mungkin tugasnya dari pagi sampai dengan malam. Terus apakah perlu juga didukung suplemen, vitamin dan juga jenisnya? Kalau iya, suplemen seperti apa yang bisa dikonsumsi? Terima kasih. Sebentar. Ya. Oke, ya terima kasih Mas Iwan. Cukup menarik ya pertanyaan tentang suplemen. Nanti akan saya jawab di belakang. Tapi yang pasti yang inti harus dicapai dulu. 1, asupan. Kemudian 2 adalah istirahat. Nah, asupan ini tentu saja tadi ya, makan itu jangan sampai ketinggalan, tapi jangan berlebihan juga. Jangan ketinggalannya ya 3 kali sehari udah oke. Jangan berlebihannya, yang manis-manis kalau bisa di-cut semua dulu supaya nanti bisa mengurangi risiko terjadinya hal tersebut. Nah, kemudian istirahat. Jadi setelah itu memang diberikan istirahat yang kalau cukup, nggak bisa kita bilang cukup ya Mas Iwan, karena ini kerjanya luar biasa di hari tanggal 14-nya terutama ya. Tapi kemudian istirahat yang berkualitas. Nah, istirahat yang berkualitas itu tentu saja sangat didukung dengan lingkungan. Nah, kalau bisa yang di rumah, teman-teman yang di rumah, yang anggota keluarganya jadi KPPS, pada saat yang bersangkutan teman-teman kita yang KPPS ini pulang,
jangan terlalu ditanya banyak masalah tadi gimana, ada nanti itu apa ceritanya mungkin 2-3 hari lagi aja nggak apa-apa. Dan akan bercerita juga betul. Ya. Jadi diminta untuk segera mandi, kalau bisa air hangat, terus kemudian bisa istirahat, mau minum susu dulu sebelum tidur boleh, yang hangat ya tentu saja, dan juga jahit untuk memudahkan beliau untuk bisa tiduran dengan enak. Itu yang pertama. Nah, suplemen. Seperti namanya, suplemen, artinya ini tidak wajib. Jadi jangan minum suplemen tapi nggak istirahat, itu sama aja bohong juga. Jadi mending istirahat nggak minum suplemen nggak apa-apa. Tapi kalau mau istirahat lebih enak dan kemudian recovery lebih cepat, bisa dibantu dengan suplemen. Nah, suplemen ini yang paling bagus kalau menurut saya, memang nanti yang tergantung punya komorbid atau enggak dan lain sebagainya. Tapi kalau secara umum itu yang sifatnya antioksidan, karena memang dalam keadaan stres proses oksidasi ini berjalan terus. Antioksidan yang paling gampang didapatkan itu kalau nggak vitamin C, D atau E. Sebenarnya C sama E yang paling bagus. Tapi di beberapa kondisi D ini bisa meningkatkan imun, ya, sistem imun kita. Kita banyak belajar kemarin dari COVID ya. Sangat membutuhkan vitamin D juga untuk bisa kembali sehat. Jadi itu ya. Jadi kalau memang mau suplemen silahkan. Tapi yang harus disediakan adalah waktu untuk istirahat, termasuk dukungan dari keluarganya untuk tim KPPS ini bisa istirahat dengan tenang di rumah. Gitu kira-kira. Basicnya dulu ya, istirahat dulu. Kalau misalnya suplemen baru diperlukan, baru konsumsi suplemen seperti itu ya. Sudah bergabung juga di WhatsApp 0818621013. Halo, selamat malam. Usia petugas KPPS saat ini kan lebih muda. Apakah mereka juga tetap harus diperhatikan? Terus tugas mereka ini kan rentan stres, saran dari dokter apa? Satu lagi, untuk mereka yang punya komorbid dan juga tetap harus tugas, apa saran dari dokter? Silakan. Oke, baik. Kita bahas yang usia dulu ya, Mas Iwan. Jadi dari usia ini memang dari yang sudah kita dapatkan di penelitian di tahun 2019 melalui verbal autopsy ya, itu kepada keluarga. Jadi keluarganya kita tanya satu dan lain hal gitu, ada formnya khusus. Dan ternyata memang sebagian besar itu usianya di atas 55 tahun yang meninggal ya. Nah, oleh karena itu kemarin KPU dan Bawaslu, terutama KPU ya, itu punya kebijakan yang direkrut memang yang di bawah 55 tahun. Sebagian besar, karena memang tidak kemudian semuanya bisa fix seperti itu. Tapi at least sebagian besar sudah di bawah 55 tahun. Nah, mereka tetap butuh diperhatikan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, yang diperhatikan adalah istirahatnya cukup, makannya diatur ya, bukan nggak boleh makan, tapi malah justru makannya diatur, yang manis ditinggalkan, perhatiannya ke arah sana gitu. Nah, kemudian hubungannya itu adalah tadi dengan komorbid. Memang ya, komorbid yang paling bahaya kemarin dari penelitian kita yang ada hubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Contoh DM, diabetes mellitus ya, sakit gula, dan kemudian kolesterol. Kita bicara diabetes mellitus dulu. Sedikit keluar dari topik pemilunya sedikit. Diabetes mellitus ini menyerangnya pembuluh darah, Mas. Jadi pembuluh darah yang kecil sama yang besar, kita sebutnya makro dan mikro angiopati. Nah, pembuluh darahnya jadi kaku, terus nanti yang macam-macam. Kalau di jantung nanti bisa akut coronary syndrome misalnya, atau mungkin penyakit jantung yang kalau kita bilang akut myocard infarct gitu misalnya ya. Jadi bisa ke arah sana. Walaupun memang prosesnya panjang ya, nggak terus langsung tek sesaat makan gula berlebih langsung kayak gitu, enggak. Nah, ini kita komorbid ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, oleh karena itu semua hal yang mengatur atau membatasi kejadian atau komorbid tadi itu dilakukan. Contoh, kalau memang DM, diminta dokter minum obat untuk DM, diminta dokter untuk menghindari makanan yang manis-manis, lakukan saja. Kalau memang sudah pakai insulin, pakai insulin. Nah, jadi ikuti saran dari dokter tentang komorbid tersebut. Harusnya ya, kalau memang yang bersangkutan ini punya komorbid, yang bersangkutan ini sudah pernah periksa ke dokter tentang penyakitnya itu, entah itu diabetesnya, entah itu darah tinggi kah, atau yang hubungan dengan kolesterol tinggi. Nah, kalau, dan pasti saya yakin 100% dokternya sudah menyarankan, oh ini obat diminum, oh ini dihindari dan seterusnya. Itu dilakukan saja. Jadi untuk yang punya komorbid kurang lebih kayak gitu, Mas. Jadi tidak ada yang khusus ya.
tapi tadi sesuai dengan kata arahan dari dokter masing-masing. Gitu kira-kira Mas. Baik. Yang mau gabung lagi di WhatsApp 0818621013 masih kita tunggu ya. Sampai nanti kita masih berbicara, sudahkah kesehatan petugas KPPS diperhatikan untuk pemilu 2024. Dokter, kita balik ke pertanyaan lagi terkait dengan tema kita ya. Berbicara soal langkah dan juga pencegahan perlindungan kesehatan nih dok, untuk petugas KPPS nih, apakah ada pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan dari KPU sebelumnya? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal Mas Iwan, jadi KPU dan terutama teman-teman di KPU ini sudah luar biasa sekali tambahan untuk persiapan supaya teman-teman di KPPS ini benar-benar sehat. Kalau kemarin kalau tidak salah di 2019 itu kita hanya diminta surat sehat, tapi pada saat ini diminta untuk pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan tekanan darah yang terekam ya. Nah, uniknya ternyata tidak hanya KPU yang peduli. Jadi pemerintah DIY melalui Dinkes provinsi dan Dinkes kota dan kabupaten itu sudah meminta semua petugas KPPS tadi untuk melakukan dan beberapa kabupaten kota yang memang punya dana lebih mensubsidi untuk pemeriksaan tadi ya, terutama yang gula darah dan kolesterol. Kadang-kadang ada yang gula darah doang, ada yang kolesterol doang, ada yang dua-duanya, dan bahkan saya lupa tapi ada, kalau seingat saya dinas kesehatan kabupaten dan kota yang memberikan suplemen gitu, ada yang vitamin E, ada yang C, ada yang madu. Nah itu juga, tapi ini ya sekali lagi tergantung dari kemampuan masing-masing dinas kesehatan di kabupaten dan kota. Ya, tapi kalau misalnya mau dicontoh langsung secara pribadi, silahkan. Karena menurut saya suplemen-suplemen yang diberikan tadi masih sangat terjangkau untuk apa yang diberikan kepada KPPS dari negara. Maksudnya dari gaji mungkin. Nah itu harusnya masih terjangkau, sangat terjangkau. Gitu, kalau di Yogyakarta bagaimana dok? Sama saja. Iya, jadi kalau saya tidak salah justru Jogja ini yang hampir semua sudah ditanggung, cuman satu yang tidak, kalau nggak salah kolesterol. Termasuk suplemen itu juga ada dari teman-teman di Jogja juga, dari dinas kesehatan kota ya. Baik, gitu. Jadi memang persiapan harus benar-benar matang ya untuk besok menuju ke 14 Februari ya. Ini kalau berbicara soal petugas KPPS yang memang mungkin punya penyakit penyerta kayak gitu ya, apakah ada kayak semacam perlindungan khusus, bukan perlindungan sih, kayak semacam edukasi khusus kepada mereka yang punya penyakit penyerta sehingga besok tidak terlalu terforsir di tanggal 14 Februari ini? Nah paling gampang itu adalah kalau bisa ya, ini sekalian promosi, gunakan kembali fasilitas screening yang ada. Nah karena di sana nanti terutama tadi secara garis besar ya, ada dua screening yang kita lakukan. Screening sebelum tanggal 14 namanya screening faktor risiko, itu ada formnya khusus, dan screening gawat darurat itu mulai tanggal 14 sampai H+7 tanggal 21. Jadi nanti tanggal 14, 15, 16, 17, 18 sampai 21 itu akan dibuka terus screening gawat darurat yang sifatnya menanyakan ada 3 hal yang sangat perlu diperhatikan. Apakah ada nyeri dada, apakah ada dada berdebar-debar, atau ada sesak nafas. Nah nanti di sana akan ada saran ketika sudah dijawab semua, dari itu ada keluar skornya. Dari skor itu akan menjadi sebuah saran, apakah bisa melanjutkan kegiatan secara normal atau sebaiknya datang ke vaskes terdekat. Nah kenapa kok harus datang ke vaskes terdekat? Karena dicurigai, ditengarai dari formulir ini, kuesioner yang kita kirimkan, kemungkinan akan ada penyakit yang bisa berujung pada kematian. Sehingga datang ke vaskes terdekat, diperiksa betul-betul. Kalau memang ada, semakin dini penyakit itu ditemukan, itu semakin mudah mengobatinya. Tapi kalau sudah nanti seminggu kemudian sudah cukup berat, ya mungkin sekalipun sudah sampai rumah sakit belum tentu bisa diselamatkannya. Kira-kira seperti itu sih Mas Iwan. Ya tentu saja tadi ya, back to basic sebenarnya ya. Istirahat, makan yang cukup bergizi, dan tadi ya dikontrol terutama untuk manisnya. Saya rasa itu sudah sangat membantu, karena memang kalau stresnya nggak bisa dikurangi Mas. Jadi apalagi nanti pas penghitungan, wah itu saya dulu pernah ikut waktu saya
masih SMA saya pernah ikut melihat penghitungan itu, wah kayak gini ya ternyata. Terus saya pulang. Gitu. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hebat. Iya betul sekali, luar biasa nih yang mau dan berdedikasi tinggi pada menjadi KPPS ini perlu kita apresiasi dan ya tadi kita lindungi ya. Kalau dari FK seluruh DIY beserta KPU dan Bawaslu kita sudah mencoba menyediakan tools ini, alat ini untuk bisa men-screening. Dan ini nggak cuma sekedar kerjasama biasa ya Mas, kita udah ada perjanjian kerjasamanya. Yang KPU sudah selesai, yang Bawaslu sedang on the way. Oke, baik. Ya sudah masuk juga di WhatsApp, kita sapa. Halo, ada Mbak Ana di Jetis. Sampai berapa lama nih batas waktu dan juga jaminan kesehatan bagi KPPS, mengingat efek stres dan juga kelelahan mereka terhadap kesehatan terkadang baru muncul usai rangkaian perhelatan pemilu. Oke, baik. Nah, ini Mas Iwan, sekalian saya ingin membantu Bapak Direktur BPJS kita, Prof. Ali Gufron. Kalau misalnya memang bisa, sebetulnya teman-teman dari KPPS ini semuanya sudah terjangkau dengan BPJS, artinya punya ya, entah itu yang PPI ataupun non PPI. Karena dengan demikian, efek apapun yang ditimbulkan baik karena pemilu atau hal lain, itu bisa dibantu ditangani dengan BPJS. Tapi ada yang cukup menarik nih Mas Iwan. Dari Dinas Kesehatan Kota, kalau saya tidak salah, semua penyakit yang ada yang dialami oleh tim KPPS pada saat hari pertama masuk ke rumah sakit, misalnya ke UGD gitu, itu akan biayanya akan ditanggung oleh pemerintah kota. Tapi itu tadi terbatas di hari pertama ya. Karena harapannya biasanya kalau dini datangnya awal gitu ya, baru sakit sedikit sudah datang, diobati sehari aja udah. Mungkin bisa setelah itu segera pulang dari rumah sakit gitu. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu sekalian ada BPJS, itu jauh-jauh lebih mudah karena penanganannya akan maksimal. Dan sekali lagi kita mungkin bisa berbangga diri ya Mas, walaupun dengan segala keterbatasan BPJS yang ada di Indonesia, sebetulnya kita ini satu-satunya negara di dunia yang coverage yang coverage universal health care-nya itu lebih dari 90%. Lebih dari 90%. Iya, bahkan di tahun 2023 94,76%. Ini dari data dari BPJS ya. Itu udah hampir 100% Mas. Jadi 200-an juta orang ini sudah tercover gitu. Jadi luar biasa sekali. Ya, kalau masih ada kurang ini, waktu tunggu lama, ya kita tahu sendiri. Jangankan itu, bikin STNK, ngantri SIM aja panjang ya Mas. Apalagi orang sakit, lebih banyak gitu. Baik, dokter. Kalau berbicara soal perhelatan pemilu di tahun ini 14 Februari 2024 ini kan mungkin banyak nih dari anggota KPPS yang kemarin belum sempat untuk bisa mengakses terkait dengan masalah kesehatannya seperti itu. Ada kayak semacam kasus yang memang mereka terkendala dengan akses seperti itu. Nah, ini saran dari dokter bagaimana? Akses ke tempat kesehatan. Nah, ada yang menarik dari kerjasama yang kita bina dalam pemilihan umum di 2024 ini, yaitu adalah support dari teman-teman Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Jogja. Jadi teman-teman dari Persi ini juga sudah menyiapkan setidaknya 5 rumah sakit di setiap kabupaten dan kota untuk bisa menjadi pusat rujukan jika terjadi sesuatu di hari hanya tanggal 14-nya. Karena itu waktunya chaos Mas. Jadi harus rumah sakitnya yang memang siap nerima itu. Jadi itu teman-teman Persi sudah siap. Nah, tapi kalau kejadiannya tadi, misalnya seminggu setelahnya atau bahkan mungkin sebulan setelahnya, sebenarnya yang kita bisa banggakan dari apa yang kita punya adalah BPJS. Karena dengan BPJS itu datang ke dokter keluarga atau puskesmas, dilihat, ini harus dirujuk, segera dirujuk. Hari berikutnya sudah ke vaskes berikutnya yang bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Jadi dan vaskes 1 itu sudah hampir di semua pelosok kabupaten kota ada. Bentuknya bisa tadi puskesmas ya, bisa dokter keluarga gitu atau klinik gitu ya.
Jadi ke situ dulu. Nanti ada kok ditulisannya di Kartu Indonesia Sehatkes itu fase satunya apa itu, Puskesmas Depok misalnya, atau dokter keluarga siapa gitu. Itu ada. Baik, intinya jangan terlambat ya betul after perhelatan pemilu itu misalnya terjadi sesuatu harus benar-benar langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat kayak gitu ya. Dokter, sebenarnya masih banyak pertanyaan nih yang ada di kepala saya, cuma karena waktu membatasi. Silakan ingin disampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan mungkin ada anggota keluarga yang menjadi KPPS, saudara, keluarga, atau bahkan orang tuanya bisa diedukasi kembali, monggo silakan. Oke, baik. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman KPPS, apresiasi yang sangat besar saya ucapkan dan juga tim kami ucapkan karena telah bersedia untuk menjadi anggota KPPS. Dan untuk memikul tugas yang berat ini, saya harapkan dan kita semua harapkan bahwa bisa menjaga kesehatan secara mandiri dalam hal makan teratur, diperhatikan, dikontrol, gula dikurangi, kemudian rokok kalau bisa tidak dulu, dan terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, seandainya teman-teman membutuhkan bantuan, kami dari seluruh fakultas kedokteran di Jogja dan juga rumah sakit yang ada di Jogja siap membantu via tools atau alat screening yang sudah disampaikan oleh teman-teman di KPU, yang modelnya nanti mengisi via online ya, via internet. Nanti kita akan berikan tanggapan atau respon terhadap kondisi-kondisi tersebut. Lalu berikutnya Mas Iwan, kepada keluarga anggota KPPS. Nah, karena yang paling krusial ini adalah kemudian istirahatnya. Kalau makan sih saya yakin nggak akan lupa, minum juga nggak akan lupa, cuman istirahat. Nah, begitu keluarga yang tercinta ini pulang, yang anggota KPPS ini pulang, tolong disiapkan supaya kondisinya memungkinkan untuk beliau bisa langsung istirahat. Karena dengan demikian harapannya kemudian beliau bisa recovery lebih cepat daripada biasanya, sehingga di hari berikutnya sudah bisa kemudian bekerja seperti biasa. Gitu kira-kira. Mungkin utamanya itu ya Mas Iwan, dan mari kita suksesan pemilu 2024. Mau 1 periode atau 2 periode kita akan ikuti. Yang penting semua bisa terjaga kesehatannya. Kira-kira seperti itu. Harapannya satu ya. Iya. Biar tidak terulang lagi, lebih banyak Betul lagi. Betul sekali. Oke, baik Dokter Dato, terima kasih sudah hadir di Health Talk edisi malam hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya. Siap, terima kasih Mas Iwan. Baik, itu tadi obrolan menarik kami Star Lovers bersama dengan Dokter Dato Respatika PhD spesialis mata. Beliau adalah asisten Wakil Dekan Bidang Kerjasama Alumni dan juga Pengabdian Masyarakat FKKMK UGM ya. Jumpa lagi di lain kesempatan bersama Health Talk Show bersama dengan FKKMK UGM. Iwan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.